bagaimana kabarnya Mbak Nipin? Alhamdulillah baik. Pak Hadi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Nipin, saya juga dalam kondisi dan keadaan yang baik Mbak Nipin. Mbak Nipin, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan akan melakukan beberapa pertanyaan ini bersama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini ya Bapak. Baik Bapak, pada coaching kita hari ini, pada wajah akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan hal kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan tersebut pada coach dan juga bagaimana coach tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bapak yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah siapa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian meningkatkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak. Betul Pak Arifin. Kemudian pertanyaan kedua, potensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut. Yang terakhir Bapak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Anipin, demikian dulu ya pada proses partisipasi kali ini. Silakan sekarang Bapak Anipin makan coaching bersama coaching. Ya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Anipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anipin. Gimana kabarnya Pak Koko? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Anipin? Alhamdulillah sehat. Dengar Pak Koko ada yang mau disampaikan atau ingin diceritakan begitu Pak Koko? Betul Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Anipin. Oke, tapi sepertinya kita hanya mempunyai waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Pak Koko ini? Begini Pak Anipin, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, itu saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional, terus hanya ceramah dan ceramah saja, tidak mengikuti perkembangan zaman. Kan perkembangan zaman saat ini teknologi semakin canggih, pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mengikuti, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu. Oke. Kalau saya garis bawahi Pak ya, ini berarti permasalahan dari Pak Koko ini adalah pembelajaran dari rekan guru ini kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Betul Pak, kurang bervariatif, baik itu media maupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama Pak. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Koko dapatkan? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian pembelajaran Pak, seperti itu. Oke. Jadi Pak Warwoko ini harapannya ada perubahan gitu Pak ya? Iya Pak. Kira-kira perubahan apa Pak yang ingin Anda lihat? Saya ingin adanya perubahan misalkan dalam penyampaian metode atau model pembelajaran itu lebih bervariatif Pak. Misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti kuis atau yang sedang marak digunakan saat ini misalkan slide PowerPoint, sehingga model pembelajarannya tidak hanya ceramah tapi adanya variasi model dan metode pembelajaran Pak, seperti itu. Oke. Jadi yang
Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi mode atau model media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal Pak ya. Iya. Eh, dan itu berada di level 10 idealnya Pak. Di sekolah Pak Warwoko itu sekarang kira-kira berada di level berapa Pak? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga untuk mencapai level tertinggi itu sangat sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 Pak. Oke. Level 5 Pak ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif Pak Woko? Sepertinya level 7 Pak, karena dengan adanya guru senior itu untuk meningkatkan menjadi level yang tertinggi itu kayaknya masih agak sulit Pak. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa Pak yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih bingung Pak, memikirkan usaha apa yang ingin saya lakukan atau tindakan apa yang ingin saya lakukan. Tapi rencananya tindakan yang bisa saya lakukan itu seperti mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, seperti itu Pak. Oke, mentoring Mbak ya. Untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Warwoko terapkan dan bisakah teman-teman itu nyaman dengan penyampaiannya itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam kegiatan atau kegiatan workshop Pak, kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran agar menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, berarti Pak Warwoko ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshopnya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Warwoko ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Pak? Sepertinya mentoring Pak, karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop itu perlu persiapan yang matang, terus perlu waktu juga tidak sebentar, dan juga kemudian perlu biaya dan juga mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini mungkin yang paling nyaman itu hanya mentoring Pak. Oke, mentoring Pak ya berarti. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Warwoko ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Pak? Sebenarnya di lembaga saya itu ada satu rekan guru itu yang ahli IT juga Pak. Dia juga menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, misalkan menggunakan PowerPoint gitu Pak. Jadi itu nanti yang bisa saya minta pertolongan untuk mentoring dengan teman-teman yang lain. Oke, berarti Pak Warwoko ini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Pak ini bisa direalisasikan mentoring? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan ini, karena sesuatu yang baik itu harus segera dilaksanakan, seperti itu Pak. Oke Pak Warwoko, bagus sekali ya Pak Warwoko. Kira-kira Pak Warwoko dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Warwoko dapatkan? Pembelajaran agar menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, berarti Pak Warwoko ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshopnya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Warwoko ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Pak? Sepertinya mentoring Pak, karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop itu perlu persiapan yang matang, terus perlu waktu juga tidak sebentar, dan juga kemudian perlu biaya dan juga mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini mungkin yang paling nyaman itu hanya mentoring Pak.
Oke, mentoring Pak ya berarti. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Warwoko ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Pak? Bagaimana? Sebenarnya di lembaga saya itu ada satu rekan guru itu yang ahli IT juga Pak. Dia juga menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalkan menggunakan PowerPoint gitu Pak. Jadi itu nanti yang bisa saya mintai pertolongan untuk mentoring dengan teman-teman yang lain. Oke, berarti Pak Warwoko ini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, Iya. dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Pak ini bisa direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan ini, karena sesuatu yang baik itu harus segera dilaksanakan seperti itu Pak. Oke Pak Warwoko, bagus sekali ya Pak Warwoko. Kira-kira Pak Warwoko dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Warwoko dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan guru untuk agar rekan guru yang lain itu bisa membuat media atau metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke Pak Warwoko, alhamdulillah Pak Warwoko sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak Warwoko kalau melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Warwoko untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Arifin sudah meluangkan waktu untuk saya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya terkait apa yang saya alami di sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa segera saya lakukan dan mendapatkan hasil yang baik. Iya, sama-sama Pak Warwoko. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Warwoko. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hanifin. Waalaikumsalam Pak Hadi. Pak Hanifin, tadi Pak Hanifin sudah melakukan coaching ya bersama dengan Pak Warwoko. Nah, sebelum penutupan, ya Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketertiban yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana, dan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koji untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Hanifin, menurut saya sebagai observer, terlebih tadi proses coaching yang Pak Hanifin bersama dengan Pak Warwoko lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan alur Theta, dan juga Pak Hanifin sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Warwoko sehingga Pak Warwoko bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya ya. Dan juga coaching yang sudah dilakukan tadi sudah melalui sesuai dengan proses prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bapak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Pak. Nah Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bapak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.